Ya, salam selamat siang, pagi menjelang siang bagi saudara-saudara yang ada di Indonesia bagian barat, di Indonesia bagian tengah dan timur sudah siang. Saya Virbung Veritatis menyapa Anda sekalian dengan salam damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara-saudara, saya karena sedang sibuk mengurus hal-hal urgent di kampus ini, jadi saya tidak akan lama untuk sesi live ini. Tapi saya merasa ini sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan kepada publik terkait dengan kontroversi Saifuddin Ibrahim. Itu sebabnya karena saya juga tidak sempat membuat rekaman, karena nanti mesti rekam dan edit dan itu prosesnya sangat lama. Jadi saya bikin sesi live ini untuk menyampaikan pemikiran saya, meninggalkannya di sini dan saudara silakan tonton nanti. Bagi yang sudah ikut live sekarang, terima kasih. Dan silakan bagikan link sesi live ini kepada sebanyak mungkin orang supaya banyak orang mendapatkan edukasi, menjadi dewasa, menjadi cerdas dan tidak sumbu pendek dan tidak picik di dalam menangani persoalan-persoalan semacam ini. Nah, saudara-saudara, saya langsung saja. Ada satu hal yang ganjil dalam kontroversi Saifuddin Ibrahim yang meminta Menteri Agama menghapus 300 ayat Quran yang berbau kekerasan, perintah memerangi orang-orang kafir, dan intoleransi. Itu saudara bisa tonton di rekaman-rekaman video dari Saifuddin Ibrahim yang sangat banyak, berjubel-jubel sejak kontroversi ini mencuat ke hadapan publik. Jadi ini kita perlu tegaskan konteksnya dulu. Saifuddin Ibrahim tidak sekadar tiba-tiba bilang 300 ayat itu harus tidak ada. Bukan itu poin. Bukan itu poinnya. Tapi ayat-ayat apa? Konteksnya apa? Ayat-ayat yang bicara tentang apa? Itu harus jelas dulu. Yang mendorong dia untuk mengemukakan opini yang demikian. Terlepas dari saudara setuju atau tidak setuju, terlepas dari saudara benar atau tidak benar, tapi saudara harus tempatkan itu secara akurat, secara jelas, secara representatif di dalam permintaan dari Saifuddin Ibrahim. Bahkan terakhir saya nonton videonya, sebenarnya tujuan dia bukan soal penghapusan ayat-ayat itu, bukan. Untuk apa kata dia? Tapi ayat-ayat itu yang mendorong polemikus muslim selama ini cerewet luar biasa siang malam tentang kekristenan dan mereka tidak tersentuh oleh hukum. Tidak tersentuh oleh hukum. Itu problemnya. Itu saatnya dia sengaja melemparkan opini yang kontroversial ini untuk memberikan trigger, memberikan getaran, memberikan peringatan kepada bangsa ini bahwa jangan tebang pilih. Kalau kamu mau konsisten, jangan tebang pilih. Jangan tebang pilih. Nah, tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah ada satu hal yang aneh. Satu hal yang aneh di dalam kontroversi ini sejauh ini. Yang aneh adalah begini, saudara-saudara. Kalau saudara perhatikan, mungkin saudara lihat, tapi saya tidak lihat. Jadi kalau ada silakan koreksi saya. Tapi saya belum melihat satupun ulama kondang yang tampil ke hadapan publik memberikan penjelasan eksegetikal terhadap 300 ayat yang diduga oleh Saifuddin Ibrahim mengandung nuansa kekerasan, perintah membunuh kafir, mengkafir-kafirkan orang, dan bahkan ada ayat Quran yang dikutip oleh Saifuddin Ibrahim yang menyebut orang-orang Kristen dan Yahudi sebagai the worst of creatures. Seburuk-buruknya makhluk. Itu kata-kata apa itu? Jadi saya sampai saat ini bahkan belum melihat satupun ulama yang tampil ke hadapan publik memberikan kita semua pencerahan dan edukasi. Oh, ayat-ayat itu tidak bilang begitu, memang tertulis begitu, tapi ini dasarnya analisis leksikal, analisis gramatikal, analisis konteks, paragraf, konteks historikal, dan lain sebagainya, sertakan hadisnya, sertakan tafsirnya, sertakan sirah yang mendukung tafsir itu, sehingga kita semua tahu, oh ternyata ayat-ayat itu tidak bilang begitu. Saifuddin Ibrahim itu paranoid. Tapi saya belum melihat satupun. Betul-betul saya belum melihat satupun. Nah, kenapa itu aneh bagi saya, saudara-saudara? Ingat, saya membuat video ini sebagai seorang apologet. Seorang apologet, bagi yang tidak tahu, itu adalah sebutan untuk orang yang melakukan apologetika. Apologetika adalah satu disiplin ilmu
Itu bukan satu tiba-tiba orang tidak ada kerja lalu bikin konten-konten kayak begini. Satu disiplin ilmu di dalam kekristenan, di dalam teologi Kristen sebelum Islam muncul itu, kekristenan itu sudah punya para apologet bahkan sejak abad kedua Masehi. Satu disiplin ilmu di dalam kekristenan di mana orang-orang diajari tentang bagaimana cara memberikan defense, memberikan pembelaan, termasuk memberikan kemampuan, skill untuk memperlihatkan defisiensi, kekurangan, kelemahan dari pandangan-pandangan yang digunakan oleh pihak lawan untuk menyerang kekristenan secara argumentatif. Itu apologetika. Jadi ini tugas saya sebagai seorang Kristen. Dan itu hak saya, dan hak itu harus dilindungi. Jadi jangan membuat ini menjadi aneh. Nah, kenapa itu aneh bagi saya? Karena begini, selama ini Muslim mengklaim, oh Muhammad itu ada di Yesaya 42, ada di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat 16, ada di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18 sampai dengan ayat 20, ada di dalam Yohanes 14 sampai dengan Yohanes pasal 14 sampai dengan pasal 16. Kami, para teolog, para hamba Tuhan, para apologet, para ekseget, para ahli biblika, para ahli sejarah muncul ke hadapan publik, memberikan edukasi kepada umat kami, kepada orang-orang Kristen. No, kalian tidak perlu percaya itu. Karena konteksnya, gramatikalnya, tata bahasanya mengharuskan untuk ditafsirkan demikian. Kami memberikan edukasi kepada umat kami. Memberikan edukasi kepada orang-orang Kristen. Setiap kali Muslim muncul dengan fitnah tentang oh Yesus diangkat tahun 325 Masehi, seperti yang sering dikemukakan oleh Irina Handono, kekristenan rusak tahun 325 Masehi. Saya tampil menantang Abdul Somad, dan tolong by the way tolong kasih tahu Abdul Somad supaya jangan ngumpet, silakan berhadapan dengan saya di dalam perdebatan yang sudah saya kemukakan tantangan itu di fitur komunitas. Silakan pertanggungjawabkan klaimnya bahwa kekristenan rusak tahun 325 Masehi. Saya seorang scholar Kristen dan itu tanggung jawab saya, hak saya maju ke hadapan publik memberikan the defense of faith. Kalau iman saya itu diocehin. Nah sekarang jadi setiap kali kalian ngoceh, oh misalnya kayak nama Roh Kudus bersetubuh dengan Maria. Misalnya Nandar, Yesus menikah. Misalnya Yahya Waloni, Alkitab palsu. Misalnya Menakem Ali, muncul terus bikin sesi live ini, sesi live itu, bahas tentang Yesaya pasal 29, kemudian bahas tentang Abraham dan lain sebagainya. Setiap kali kalian muncul, kami tampil. Memberikan pembelaan, memberikan penjelasan eksegetikal, memberikan penjelasan teologikal, memberikan penjelasan filosofikal. Oh tidak benar demikian. Nah sekarang pertanyaan saya adalah begini. Di mana Abdul Somad? Di mana Yahya Waloni? Di mana Menakem Ali? Di mana Kainama? Di mana Irena Handono? Di mana Nandar dan seterusnya? Daftarnya sangat-sangat amat panjang. Yang selama ini cerewet dengan berbagai macam klaim omong kosong tentang kekristenan, silakan tampil ke hadapan publik, berikan pencerahan, berikan edukasi, sertakan hadis-hadis sahih, sertakan tafsir-tafsir klasik, sertakan sirah untuk mengedukasi publik bahwa 300 ayat yang diduga oleh Saifuddin Ibrahim itu memang tidak mengajarkan kekerasan sama sekali. Silakan. Dan ini yang kita belum lihat. Ini yang kita belum lihat. Padahal ini adalah momen terbaik. Ini adalah momen terbaik untuk membuktikan intelektualitas Islam. Ini adalah momen terbaik untuk membuktikan kebenaran ayat-ayat Quran yang rahmatan lil alamin, yang damai, yang sejuk, yang toleran. Silakan jelaskan 300 ayat-ayat itu. Silakan. Silakan jelaskan kepada publik supaya publik mendapatkan edukasi. Jadi lain kali jangan ada lagi orang yang bikin bom panci kemudian pergi mati di gereja dengan cara meledakkan diri di gereja. Lain kali jangan ada orang lagi yang bikin bom rakitan, menaruhnya di badannya kemudian pergi ke area-area publik dan meledakkan dirinya di sana, kemudian teriak Allahu Akbar. Silakan. Berikan pencerahan kepada dunia ini, berikan edukasi kepada publik, kepada masyarakat Indonesia bahwa 300 ayat itu maksudnya itu begini, ini hadisnya, ini sirah, ini tafsir-tafsir klasiknya, mulai dari Ibnu Abbas, mulai dari Muqatil, kemudian mulai dengan
Al-Tabari, Ibnu Katsir, Al-Razi, Ibn Khaldun, dan lain sebagainya. Sertakan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Dan by the way Muslims, semua literatur kalian itu kita bisa akses sekarang. Dan mayoritas ada di komputer saya sekarang. Mayoritas ada di komputer saya sekarang. Jadi silakan sertakan supaya kita lihat. Jadi kita bisa cek akurasinya. Kita bisa cek, sertakan sumber-sumbernya. Jadi kita bisa cek akurasinya di hadapan publik. Bahwa memang 300 ayat itu tidak bicara tentang perintah membunuh kafir. Tidak bicara tentang intoleransi. Tidak bicara tentang pemaksaan kamu harus jadi Islam. Kalau tidak kamu selesai. Dan seterusnya. Silakan, kita tidak membuat tuduhan di sini. Tapi kita ingin mendapatkan edukasi. Kita ingin mendapatkan pencerahan. Kita ingin mendapatkan argumen-argumen eksegetikal, historikal, filosofikal, teologikal terkait dengan ayat-ayat itu. Silakan. Atau kalian bungkam, ngumpet. Karena sebenarnya cara yang kalian tahu hanya satu. Kalian hanya punya satu cara, yaitu menyerang. Jadi kalau cara untuk membuat umat kalian tidak bertanya-tanya tentang Islam adalah dengan mengalihkan perhatian mereka dengan cara menyerang kekristenan. Sehingga mereka tidak nanya-nanya tentang ayat-ayat Quran, tidak nanya-nanya tentang Muhammad, tidak nanya-nanya tentang hadis. Karena mereka sudah sibuk luar biasa tentang, oh ini ada Muhammad di ayat ini. Oh ini Yesus menikah. Oh ini. Jadi membuat umat itu sibuk dengan ocehan ofensif, serangan terhadap kekristenan, supaya orang tidak nanya tentang Islam. Apakah begitu? Silakan jawab sendiri. Tapi yang jelas bagi saya ini sudah sangat aneh. Sudah sangat aneh. Sudah sangat aneh. Karena saya tidak melihat ada respons yang cerdas dari pihak kalian. Bahkan para ulama-ulama yang kondang itu pun saya belum lihat satu pun yang tampil ke hadapan publik dan mengatakan kepada publik berdasarkan eksegesis. Jangan cuma klaim ya, kalau cuma klaim siapa aja bisa klaim. Berdasarkan eksegesis, elaborasi dan lain sebagainya. Oh ayat-ayat itu tidak mengklaim demikian. Silakan. Apakah kalian hanya tahu cara menyerang kekristenan, tapi begitu kitab suci kalian dikomentarin, mendadak kamu kelimpungan. Kalian itu secara sengaja, menurut dugaan saya, menghindar dari mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang Islam dengan cara menyerang kekristenan, mengoceh tentang kekristenan. Nah, itulah sebabnya saya sebenarnya tidak marah, tapi saya lucu. Lucunya itu begini, rasanya kok kekristenan ini tidak pernah bayarin kalian untuk jadi misionaris Kristen, karena siang malam yang kalian bahas itu tentang Alkitab, tentang Yesus, tentang Tritunggal, tentang Maria, tentang Roh Kudus, tentang Alkitab itu sudah kekristenan tidak pernah bayar kalian loh untuk memberitakan tentang kekristenan loh. Kapan? Siapa? Gereja mana yang pernah menumpangkan tangan ke kepala kalian di dalam ibadah? Kami mengutus kamu Nandar, kami mengutus kamu Menakem Ali, mengutus kamu Kainama, mengutus kamu Irena Handono sebagai misionaris-misionaris terselubung di dalam Islam untuk memberitakan tentang kekristenan. Tidak ada loh. Tidak ada satupun gereja di Indonesia ini yang pernah oleh ketua sinodenya membuat surat keputusan pengutusan atas nama Menakem Ali, atas nama Nandar, atas nama Kainama, atas nama Irena Handono, atas nama Abdul Somad untuk memberitakan tentang kekristenan di mimbar-mimbar masjid dan di pesantren dan di berbagai macam forum Islam. Tidak ada. Kami tidak pernah utus kalian. Jadi kenapa kalian sibuk luar biasa bahas tentang kekristenan, mempromosikan kekristenan, tapi begitu tentang Quran mendadak kalian bungkam. Kenapa? Itu aneh loh bagi saya. Nah, yang menarik adalah begini. Alih-alih yang muncul adalah para polemikus dan para cereweters ini. Yang muncul adalah orang-orang lain yang teriaknya sama. Kita udah tahu. Bungkam, tutup akun, tangkap. Bah, ini udah tahun 2022 kok caranya masih itu terus? Ini udah tahun 2022 loh. Kok masih caranya itu terus? Berapa banyak kali dan berapa lama kekristenan selama ini mengalami hal yang demikian? Berapa banyak? Berapa lama? Kami memberikan argumen, kami memberikan edukasi. Sambil ketawa-ketawa loh kami loh.
Karena apa? Karena kami well prepared. Kekristenan adalah kebenaran yang tangguh. Sangat tangguh. Tidak terkalahkan. Dan kami punya bukti-bukti yang solid. Dan punya orang-orang terbaik, intelektual terbaik di dalam dunia ini. Yang tidak perlu bikin kami teriak-teriak. Yang tidak perlu bikin kami, penistaan. Tidak perlu. Karena kami punya kaum intelektual terbaik di dalam dunia ini. Yang siap berdiri ada di hadapan publik kapan saja untuk berdiri atas nama Tuhan Yesus Kristus, juru selamat satu-satunya, atas nama Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atas nama Alkitab firman Tuhan. Kami siap berdiri memberikan jawaban. Nah, kalian di mana? Kok cara yang kalian pakai itu melulu? Lapor ke polisi, penistaan agama, tangkap, bungkam, tutup akun. Pakai cara lain lah, itu cara udah bahlul itu. Pakai cara yang lain. Nah, saudara-saudara, saya akan bikin sesi khusus, bukan live, tapi rekaman khusus yang baik untuk menanggapi komentar dari Profesor Mahfud ya, terkait dengan 300 ayat yang diminta oleh Saifuddin Ibrahim, termasuk juga terkait dengan hukum penodaan agama. Tapi komentar awal saya itu begini, apakah di dalam bangsa ini kita masih punya kamus yang di dalamnya ada kata konsisten? Karena kalau definisi dari Pak Mahfud itu digunakan secara konsisten, maka berapa banyak orang, berapa ribu orang dari pihak kalian yang secara berjubel-jubel dan berjemaah memenuhi penjara. Apalagi kata Pak Mahfud, itu hukumannya tidak main-main loh, 5 tahun penjara loh itu. Jadi pertanyaan saya, apakah kita masih punya kata konsisten? Atau instrumen hukum itu hanya diberlakukan untuk umat minoritas, untuk orang-orang Kristen. Kalau untuk orang-orang Kristen kita tuntut sekuat-kuatnya, tuntut seberat-beratnya, tuntut selama-lamanya. Kalau untuk Yaya Waloni 5 bulan hanya dengan alasan, oh saya bercanda. Apakah kita masih punya kata konsisten di kamus kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Nah, saya sendiri tidak melihat bahwa instrumen hukum itu, ini opini saya sebagai seorang edukator, saya tidak melihat bahwa instrumen hukum penodaan agama itu membuat kita itu bisa toleran. Tidak. Yang diperlukan adalah edukasi dan kecerdasan berinteraksi, kemampuan untuk mengetahui pengetahuan-pengetahuan yang baik, memformulasinya menjadi pengetahuan, mengedukasi publik, dan mendidik mereka dengan cara berinteraksi yang bermartabat, yang beradab, dan yang berintegritas. Fokus kepada argumen. Sehingga kita bisa tetap hidup bersama-sama, meski tahu perbedaan-perbedaan, bahkan pertentangan-pertentangan kita itu ada di mana. Bahkan jika perlu kita diskusikan itu, fokus kepada argumen tanpa harus saling membenci. Kita sudah ketinggalan sangat jauh dari negara-negara yang mengusung kebebasan berbicara dan kebebasan berpendapat. Sangat ketinggalan, sangat jauh. Karena setiap kali persoalan-persoalan semacam ini muncul di hadapan publik, kita selalu pakai alasan yang sama. Ini isu sensitif, jangan bahas. Kalau kamu bahas, kami tangkap kau masuk penjara. Nah, itu sama seperti menutup problem demi problem menumpuknya di dalam karpet. Kamu menutupnya dengan karpet merah, menyemprotnya dengan wangi-wangian, tidak membuat persoalan itu hilang. Nah, kembali kepada keanehan saya tadi. Terkait dengan ngumpetnya para polemikus dan para cereweters yang selama ini cerewet luar biasa tentang kekristenan, saya ada beberapa opsi. Kenapa mereka ngumpet? Pertama, mereka ngumpet karena cari aman. Kedua, mereka ngumpet karena tidak tahu apa-apa. Isi otaknya itu tidak ada. Jadi hanya ngoceh tentang kekristenan tapi tidak ngerti apa-apa tentang Islam. Dan ketiga, mereka sebenarnya tahu bahwa ayat-ayat itu memang mengajarkan demikian. Tapi karena ini zaman internet, orang bisa dengan sangat gampang mencek akurasinya. Jadi lebih baik berpura-pura tidak tahu apa-apa, melanjutkan hidup seakan-akan tidak ada masalah apa-apa. Dan yang berikut, serahkan segala urusan ini kepada kaum sumbu pendek yang bertugas mengintimidasi, membungkam dan teriak-teriak. Itu hanya opsi-opsi. Saya tidak membuat tuduhan apa-apa. Itu hanya opsi-opsi.
Anda silakan bikin opsi lain dan silakan gunakan pikiran Anda untuk menentukan opsi mana yang paling cocok untuk orang-orang itu. Tapi akhirnya saya mendorong mereka, ayo maju Nandar, maju Abdul Somad, maju Yahya Waloni, maju Menakem Ali, Irena Handono, Kainama dan lain sebagainya. Maju ke hadapan publik, berikan edukasi kepada publik terkait dengan 300 ayat-ayat tadi. Sertakan, sekali lagi saya ulang-ulang terus loh, sertakan hadisnya, sertakan tafsir-tafsir klasik, sertakan sirah untuk membackup opini kalian atau penjelasan kalian. Berikan argumentasi, berikan edukasi kepada publik supaya kita dapat pencerahan. Kita pengen banget loh dapat pencerahan, dapat edukasi dari kalian. Sertakan sumber-sumbernya supaya kita bisa cek akurasinya. Karena ini sudah tahun 2022. Jadi yang dibutuhkan adalah argumentasi, bukti, dan otak. Bukan orang teriak-teriak. Dan lebih menyedihkan lagi, masa saya seorang Verbum Veritatis, seorang apologet Kristen dan teolog Kristen, yang harus ngajarin kalian cara beradab dan berintelektual yang sebenarnya sangat sederhana begitu. Nah, oke, saudara-saudara, saya cuma sampai di situ. Silakan tonton nanti bagi yang belum tonton, dan bagi saudara-saudara yang Kristen, silakan cek kotak deskripsi. Kalau saudara bisa ambil bagian untuk pekerjaan Tuhan, pelayanan pergumulan Verbum Veritatis, pelayanan saudara dan dukungan saudara sangat diharapkan dan sangat dihargai. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.